Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai transformasi Z ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas transformasi Laplace yang kita gunakan untuk menganalisis sistem LTI waktu kontinu. Serupa dengan itu ya, transformasi Z ini nanti kita akan gunakan untuk menganalisis sistem sinyal dan sistem LTI waktu diskrit ya. Jadi kalau transformasi Laplace itu mengubah kawasan waktu atau domain waktu menjadi domain S ya, ditransformasikan menjadi domain S, maka ini juga serupa juga ya, cuman waktunya waktu diskrit. Waktunya ditransformasi menjadi dalam bidang Z. Nah, kita akan lihat definisinya seperti apa ya. Kalau kita kembali mengingat output dari sistem LTI ya, output dari sistem LTI YN untuk waktu diskrit gitu kan ya, itu kan konvolusi dari XN dan HN gitu kan ya, atau sigma di mana katakan K-nya ini dari min tahingga sampai tahingga, XK HN min K gitu kan ya. Nah sekarang satu lagi ya, boleh dalam ungkapan begini juga kan ya, sama K sama dengan min tahingga sampai tahingga HK X N min K, ini kan sama aja kan, berlaku sifat komutatif ya. Nah sekarang kita lihat kalau misalnya jika inputnya XN-nya misalnya Z pangkat N. Kalau inputnya Z pangkat N, ini di mana Z adalah kompleks ya, Z tidak adalah kompleks, maka YN kita gunakan persamaan yang bawah saja. Ini berarti kan sama dengan sigma K min tahingga sampai tahingga HK. Ini berarti kan X N min K, diganti saja N-nya oleh N min K, berarti kali Z pangkat N min K sama dengan sigma di mana K-nya dari min tahingga sampai tahingga, kita tulis HK kali Z pangkat min K dikali Z pangkat N gitu kan ya, ini dipisah ya. Nah kalau kita perhatikan ya, ini saya beri tanda, ternyata bahwa outputnya, jadi ketika inputnya XNZ pangkat N, maka outputnya akan merupakan, ini dikalikan juga dengan apa nih, Z pangkat N gitu kan ya. Oh, sorry, saya karena Z pangkat N nya ini terbebas dari apa, dari K gitu kan ya, ini dapat saya ubah begini. Nah gitu ya, oke. Jadi ini kemudian kita bisa nyatakan ini kan fungsi dari kita tulis HZ ya, fungsi dari Z ya, fungsi dari Z ya, kali Z pangkat N ya. HZ ini kemudian atau tidak lain adalah apa, eigen kan ya, eigen ya, eigen dari Z pangkat N. Inilah kemudian yang diidentifikasikan sebagai transform Z ya, transformasi Z ya. Jadi HZ itu kemudian didefinisikan sebagai transformasi Z dari HN. Dan ini kemudian diperumum ya, jadi secara umum kalau misalnya kita punya sinyal XN ya, di transformasi
Z dari sinyal waktu diskrit atau barisan ya, barisan Xn, kita tulis ini adalah begini ya. Jadi tinggal pakai huruf besar ya. Jadi kalau sinyalnya atau barisannya Xn kecil X, maka hasil transformnya adalah X besar ya. Nah, secara simbolis ini dinyatakan, kalau saya bisa tulis pakai Z saja gini ya. Z dari Xn ya. Itu definisinya sama saja dengan sigma, di mana K-nya dari min tahingga sampai tahingga. Ikut saja ini kan ya. Jadi Xn atau Xk kali Z pangkat min K. Atau karena sekarang K-nya kita ganti saja dengan N ya. Ini sama saja ini. Berarti ini dari mana? Dari ya, dimana N-nya dari min tahingga sampai tahingga ya. Oke, ini definisinya ya, definisi transformasi Z dari Xn. Persamaan ini ya, atau transformasi ini merupakan deret tahingga. Nah, deret tahingga ya, itu kan, dan umumnya adalah deret geometri tahingga. Jadi nanti bisa konvergen, bisa juga divergen. Nah, yang kita pilih tentu saja yang konvergen nanti ya. Nah, karena itu maka ada syarat konvergensinya ya. Jadi ada syarat konvergensi bahwa Xz ya konvergen jika terdefinisi ya. Nah, himpunan Z yang menyebabkan Xz konvergen itu disebut dengan daerah konvergensi. Jadi daerah konvergensi itu adalah himpunan Z sedemikian rupa di mana Xz-nya terdefinisi. Ya. Jadi prinsipnya sekali lagi, selama Z menyebabkan Xz terdefinisi, maka Z-nya adalah daerah konvergensi. Ya. Kita lihat contohnya ya. Sebagai contoh kita lihat, misalnya diketahui Xn sama dengan 1, 0, min 2, 1, 3 misalnya. Yang ingin ditentukan adalah, yang ditanya misalkan bagaimana transformasi Z dari barisan itu ya. Ini rumusnya kan N dari min tahingga sampai tahingga Xn Z pangkat min N ya. Nah, dalam ini kan artinya untuk mulai N0-nya adalah apa? Min 2 kan ya. Ini 0-nya di sini nih, N sama dengan 0 di sini. Berarti ini barisan ini hanya ada untuk N dari min 2, N min 2, min 1, 0, 1, 2 ya. Berarti ini sebenarnya sama saja dengan jumlah di mana N-nya mulai dari min 2 sampai 2 gitu kan ya. Xn Z pangkat min N. Ini kita bisa masukkan satu-satu. Untuk ini kan sama saja artinya, ketika N-nya 2 berarti X min 2 kali Z pangkat min N. N-nya min 2, min berarti pangkat 2 gitu kan ya. Ditambah X min 1 Z pangkat, ketika min 1 ini 1 kan ya, pangkat 1 Z ya. Kemudian ditambah X untuk 0 Z pangkat 0 ya. Ditambah nanti X untuk 1 Z, kalau N nya 1 berarti ya ini jadi min 1 kan ya, min 1 ditambah ini aja, tambah X 2 Z min 2. Kita lihat X min 2 nya adalah 1 kan ya, berarti 1
dikali Z pangkat 2 ditambah X min 1-nya 0 ya. 0 kali Z ditambah X 0-nya min 2. Oke, berarti jadi minus ya. Minus 2 kali Z pangkat 0. Z pangkat 0 kan 1 ya. Ditambah X 1-nya 1. Berarti 1 dikali dengan Z pangkat min 1 ditambah X 2-nya adalah 3. Berarti 3 Z pangkat min 2 ya. Dengan demikian kita dapatkan bahwa transformasi dari barisan ini adalah Z pangkat 2 dikurangi ya, ini kan 0 kan ya, 2 ditambah Z pangkat min 1 ditambah 3 Z pangkat min 2. Nah, lalu pertanyaan bagaimana daerah konvergensinya? Pertanyaan berikutnya ya. Daerah konvergensinya, ya, tinggal kita perhatikan dari sini. Kita tinggal cari Z, himpunan Z sedemikian sehingga ini jadi terdefinisi. Nah, perhatikan bahwa seper ini atau Z pangkat min 1 sama dengan seper Z. Ya. Ini juga sama dengan seper Z kuadrat, itu kan ya. Nah, tentu saja seper Z itu tidak terdefinisi kalau Z-nya sama dengan 0. Sementara kalau Z-nya yang lain pasti terdefinisi ya. Dengan demikian bahwa daerah konvergensi untuk ini adalah di daerah konvergensinya, saya singkat dengan DK saja langsung ya. Ini adalah semua Z kecuali Z sama dengan 0 ya. Seluruh Z kecuali Z sama dengan 0. Dan kalau kita ingat Z itu kan bisa digambarkan dalam bidang kompleks ya. Ini imajiner daripada Z, ini adalah bagian real dari Z. Semua Z kecuali 0. Berarti yang tidak termasuk di sini. Seluruh yang ada di sini Z-nya akan masuk daerah konvergensi ya. Contoh 2 misalkan bagaimana transformasi Z. Nah, satu begini. Dari delta N ya, dari impuls ya. Kita ingat impuls tuh itu kan bernilai 1 untuk N sama dengan 0 kan ya. 0 kalau N tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita gunakan rumus tadi bahwa transformasi Z itu berarti N dari min tahingga sampai tahingga, kita ganti ini tinggal delta N Z pangkat min N, gitu kan ya. Nah, ingat perkalian antara delta N dengan Z pangkat min N itu hanya muncul atau hanya ada untuk N sama dengan 0, gitu kan ya. Ingat sifat impuls ya, ini bernilai 1 untuk apa? N sama dengan 0, untuk yang lainnya hasil kalinya pasti 0, gitu kan ya, karena delta-nya 0. Berarti ini sama dengan Z pangkat 0 atau 1. Oke, jadi transformasi Z dari impuls ya, delta N itu adalah 1. Bagaimana daerah konvergensinya? Ya, daerah konvergensinya kan berapapun N ya, kalau lihat dari sini nilainya akan tetap 1. Ini sudah konvergen ya. Berarti daerah konvergensi untuk transformasi Z ini ya, dari delta N itu adalah semua Z ya. Jadi seluruh Z dalam bidang kompleks termasuk daerah konvergensi untuk yang impuls ini ya. Yang ketiga, bagaimana transform Z dari UN? Ikuti saja rumusnya ya. Di N min tahingga sampai tahingga UN Z pangkat min N ya. Ingat UN itu kan bernilai 1 ya. Ingat UN itu bernilai 1 untuk N lebih besar sama dengan 0, kemudian 0 untuk N kurang dari 0, itu kan ya. Berarti untuk N negatif ini tidak ada nilainya, 0 ya, sehingga ini dapat kita ganti menjadi N, kita mulai dari 0 sampai tahingga UN nya kan nilainya 1 kan ya, berarti Z pangkat min N. Tahu apa saya tulis ini sama saja dengan tulis begini
N dari 0 sampai tak hingga Z pangkat min 1 pangkat N. Nah ini kan tidak lain barisan atau deret deret geometri ya, deret geometri ya, dengan rasio ini, ingat deret geometri ya, karena itu maka ini koefisiennya 1 ya, berarti ini 1 dibagi dengan apa? 1 dikurangi Z pangkat min 1 gitu kan ya, ini kan rasionya ya. Dengan catatan apa? Berarti di sini Z pangkat min 1-nya harus kurang dari 1 ya, kurang dari 1. Atau ini bisa ditulis, kita kalikan saja dengan Z per Z gitu kan ya. Kalau saya kalikan Z per Z, ini jadi berarti Z dibagi dengan ini jadi Z, ini kalikan dengan Z jadi 1. Dan ini kan seper Z kan ya, berarti Z-nya lebih besar daripada 1. Nah, ini kan konvergennya hanya untuk ini, maka ini tidak lain adalah daerah konvergensi. Nah, kita bisa gambarkan daerah konvergensinya dalam bidang Z ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini saja nih, ini adalah bagian imajiner dari Z, ini adalah bagian real dari Z. Ingat bahwa Z sama dengan 1 itu berupa lingkaran ya. Jadi kalau ini saya punya lingkaran berjari-jari 1, ini min 1, ini 1, min 1, 1. Ini adalah Z sama dengan 1 ya. Jadi Z sama dengan 1 berupa bidang atau lingkaran berjari-jari 1 ya. Oke, tadi Z kan modulus ya. Kalau Z-nya, modulus dari Z-nya lebih besar daripada 1, itu berarti daerahnya, titiknya berada di luar lingkaran ini ya, di luar lingkaran. Maka dapat kita saya gambarkan ini daerah konvergensinya adalah misalkan yang di RC nih, di luar ya. Ini daerah konvergensinya. Yang ini di luar, bagian luar, di luar dari lingkaran ini ya. Itu kalau kita gambarkan dalam bidang Z atau bidang kompleks ya. Baik, berikutnya A pangkat N UN ya, dengan A bilangan real ya. Transform Z dari ini, N dari min tak hingga sampai tak hingga, berarti A pangkat N UN Z pangkat min N ya. Oke, saya pindahkan sedikit sini. Kembali lagi bahwa UN nilainya 1 untuk N mulai dari 0 kan ya, sehingga bisa kita ubah jadi N mulai dari 0 sampai hingga ini A pangkat N, ini jadi 1 kan ya, Z pangkat N. Dapat saya tulis jadi A pangkat A dikali Z pangkat min 1 dipangkatkan dengan N ya. Nah, kembali ini akan konvergen kalau gimana? Kalau ini kan sebagai rasionya ya, deret geometrinya. Berarti kalau AZ min 1 kurang dari 1, di mana nilainya adalah 1 dikurang AZ min 1. Atau kembali kalau kita kalikan dengan Z, ini berarti Z dibagi dengan ini jadi Z min A, gitu kan ya. Ini juga kan jadi apa? Jadi A per Z kan ya, kurang dari 1, Z-nya pindah berarti besar Z, modulus dari Z lebih besar daripada modulus dari apa? A ya. Oke lah, kita tulis begitu ya. Jadi Z lebih besar daripada A. Ini daerah konvergensinya ya. Ini adalah daerah konvergensi ya. Nah, bagaimana kalau kita gambarkan daerah konvergensinya dalam bidang Z ya? Ini bagian real dari Z, ini imajiner dari Z. Ini kan tinggal buatkan Z sama dengan A dulu, tidak lain adalah lingkaran dengan jari-jari A kan ya. Ini adalah lingkaran dengan jari-jari A. Ini berarti min A, ini adalah A, ini min A, ini A. Dan modulus Z lebih besar daripada A berarti di luar lingkaran ini ya.
Berarti inilah daerah konvergensinya yang saya arsir ini ya. Baik, contoh yang kelima ya. Ini kan berarti tinggal ya, kembali gunakan rumusnya. N dari min tak hingga sampai tak hingga berarti min ya. Ini kan negatif, bisa beri tanda minus ini. A pangkat N U min N min 1 Z pangkat min N. Tahu sama dengan min. Nah, di sini kan U min N min 1 itu bernilai 1 kalau N-nya min tak hingga sampai min 1 ya. Cermin dari UN digeser ke kiri 1 kan ya. Berarti dapat kita tulis N-nya dari min tak hingga sampai min 1 yang ada nilainya 1. A pangkat N Z pangkat min N ya. Nah, ini bisa kita samakan bentuknya dengan ini, dibalik saja. Namun kalau dibalik, N-nya berubah ini ya. Dapat saya tulis minus, berarti sigma. N-nya kita ganti jadi apa? Dari 1 sampai tak hingga. Ya. 1 sampai tak hingga, tapi di sini N-nya kan negatif nih. N-nya kita ganti dengan yang negatif. Kalau N-nya negatif, makanya jadi minus ya. Maka min apa? Min N, Z pangkat N. Ya. Jadi kan kalau seandainya N-nya dari 0 sampai tak hingga, ini kan 1 dibagi dengan 1 min A min Z min 1 kan ini, seperti ini ya. Tapi ini kan bukan dari 0, maka ini tambahkan kalau kalau mulai dari 0 ya, kita masukkan untuk N sama dengan 0 sampai tak hingga A pangkat min N Z pangkat min N, atau saya tulis A pangkat min 1 Z pangkat 1 pangkat N. Karena kalau N sama dengan 0 itu berarti ini 1 kan ya. Berarti kan tidak lain ini ditambah 1 ya. Kalau dari 0 mulai. Ini harus tambah apa? Berarti yang ini min apa namanya? Supaya samain dengan ini, maka yang ini harus dikurangi dengan 1. Min dari min jadi apa? Plus. Oke. Berarti kalau begitu baru bisa kita tuliskan 1 dikurangi ini berarti 1 per 1 kurang A pangkat min 1 kali Z, dengan konvergensinya adalah di mana A pangkat min 1 Z lebih kecil daripada 1. Samakan penyebutnya di 1 min A pangkat min 1 Z ini kalikan dengan ini berarti min ya, min A pangkat min 1 kali Z. Kita bagi dengan min A min 1. Ini kalau kita bagi dengan min A min 1, berarti tinggal apa? Z. Ini berarti 1 dibagi dengan min A min 1. Jadi min A kan ya? Min A, sampai akan ini min A-nya. Ini berarti jadi apa? Plus kan ya? Kalau min A min 1 Z dikalikan dengan min A min 1 Z, jadi min A min 1 ya. Berarti tinggal apa? Z ya. Tinggal Z. Oke, jadi hasilnya serupa dengan ini. Hanya saja apa? Kita lihat dari sini nih, daerah konvergensinya. Ini kan berarti kan sama saja dengan Z per A gitu kan ya? Z per A. Z per A. Atau Z per mutlak A sebenarnya ya. Berarti ini dapat kita tulis berarti Z-nya kurang dari A ya. Kurang dari A. Ambil A-nya yang positif saja lah ya. A-nya positif karena mutlak selalu positif ya. Berarti inilah daerah konvergensinya. Daerah konvergensi. Dan kalau kita gambarkan ya. Saya gambarkan di sini saja. Daerah konvergensinya. Ini M dari Z, ini RE dari Z. Kita buatkan saja lingkaran berjari-jari A gitu kan ya. Maka kalau Z kurang daripada A berarti daerahnya berada dalam lingkaran. Berarti inilah daerah konvergensinya. Oke, baik. Ini beberapa contoh transformasi Z bagaimana kita mengubah yang asalnya sinyalnya barisannya nyatakan dalam domain waktu diskrit N berubah menjadi dalam domain Z.
termasuk bagaimana tadi kita menggambarkan daerah konvergensinya. Ya, baik, untuk kali ini saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.